Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Cindy Flaudia Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegas Wicaksana. Nomor induk mahasiswa 2403010204440. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik dalam statistik, yaitu distribusi probabilitas. Materi ini sangat berguna dalam memahami bagaimana kemungkinan suatu peristiwa bisa terjadi dalam konteks yang acak. Materi ini digunakan dalam penilaian ujian akhir semester genap 2024-2025 mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis Universitas Siber Asia. Saya langsung mulai saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam materi ini saya akan mendapat tujuan, yaitu yang pertama, memahami apa itu kontribusi probabilitas, mengenal jenis-jenis probabilitas baik yang diskrit maupun kontinu, melihat soal dan contoh pada penerapannya dalam kehidupan yang nyata, dan terakhir kita akan kesimpulkan mengapa distribusi probabilitas sangat penting dalam analisis data. Yang berikutnya, pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah fungsi matematis yang menggambarkan peluang terjadinya suatu nilai dari variabel yang acak. Variabel acak bisa bersifat diskrit seperti jumlah anak dalam keluarga atau kontinu seperti tinggi badan seseorang. Yang berikutnya, jenis distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua jenis utama, yakni yang diskrit untuk data yang dapat dihitung, seperti lemparan koin, contohnya distribusi binomial dan distribusi Poisson. Untuk distribusi kontinu adalah data pengukuran yang tidak terbatas seperti suhu dan waktu. Contohnya distribusi normal dan distribusi eksponensial. Yang berikutnya mengenai jenis yang pertama, distribusi probabilitas diskrit. Mencangkup distribusi binomial dan distribusi Poisson. Distribusi binomial digunakan untuk eksperimen dengan dua hasil, seperti kemungkinan untuk sukses atau untuk gagal. Contohnya, misalkan seorang mahasiswa menebak 10 soal pilihan ganda dengan peluang 0,25% untuk jawaban yang benar. Kita bisa menghitung peluang menjawab tepat 3 soal dengan rumus binomial. Hasilnya sekitar 25%. Untuk distribusi Poisson digunakan menghitung jumlah kejadian dalam interval tertentu. Contohnya seperti jumlah mobil lewat di jalan dalam 1 menit. Jika rata-rata mobil lewat 3 per menit, maka peluang 5 mobil lewat dalam 1 menit adalah sekitar 10%. Itu bisa dihitung menggunakan rumus distribusi Poisson. Yang berikut, distribusi probabilitas kontinu. Mencangkup distribusi normal dan distribusi eksponensial. Distribusi normal berbentuk lonceng simetris atau bell curve. Distribusi ini, probabilitas ini sangat sering digunakan dalam ilmu sosial dan eksperimen ilmiah. Contohnya, dengan tinggi badan rata-rata 170 cm dan standar deviasinya 10 cm, jika kita ingin tahu peluang siswa memiliki tinggi yang lebih dari 185 cm, bisa menggunakan distribusi normal. Jadi peluangnya kira-kira sebesar 6,7%. Untuk distribusi eksponensial digunakan untuk
memodelkan waktu tunggu antar kejadian. Misalkan waktu antar kedatangan bus. Jika rata-rata bus datang setiap 15 menit, berapa peluang bus akan datang dalam kurang dari 10 menit? Jawabannya kira-kira sekitar 48,7% dihitung dengan distribusi eksponensial. Yang selanjutnya, penerapan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas seringkali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya diterapkan dalam aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek manufaktur, dan aspek asuransi. Untuk di aspek ekonomi, seringkali digunakan untuk menganalisis dan memprediksi resiko pasar saham, menggunakan teknik dan metode distribusi log normal. Kemudian di aspek kesehatan biasanya digunakan untuk mencari model penyebaran penyakit. Biasanya menggunakan penerapan distribusi probabilitas Poisson atau eksponensial. Kemudian pada aspek industri untuk mengendalikan arus dan mengendalikan suatu kualitas suatu produk agar produk tersebut dapat terjaga dan dapat tetap berada di pasar. Kemudian di aspek asuransi, distribusi probabilitas seringkali diterapkan untuk memperkirakan klaim dan resiko dari asuransi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan mengenai materi distribusi probabilitas seringkali membantu kita untuk memahami prediksi hasil dari proses yang acak. Kemudian, memilih distribusi yang tepat sangat penting tergantung dari tipe data dan konteks datanya. Ilmu statistik ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan yang berupa basis data. Yang terakhir, contoh kasus untuk materi statistik distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi binomial. Misalkan seorang siswa bisa menjawab 10 pilihan ganda masing-masing dengan 4 pilihan jawaban, hanya satu yang memilih jawaban benar. Karena dia menebak semuanya, peluang untuk menjawabnya itu ada 0,25%. Yang ingin kita cari, berapa peluang siswa tersebut menjawab tepat 3 soal dengan benar. Rumus distribusi binomial yang digunakan adalah P dalam kurung X besar kurang X kecil sama dengan N per X kali P pangkat X kali 1 kurang P pangkat N kurang X. Kemudian yang diketahui yaitu N sama dengan 10, P sama dengan 0,25 karena satu dari pilihan yang benar, kemudian X sama dengan 3. Dimasukkan ke dalam rumus distribusi binomial, maka didapatkan hasil 0,2503 yang dibulatkan menjadi 0,25. Jadi peluang siswa menjawab tepat 3 soal yang benar adalah sekitar 25%. Kemudian yang kedua, untuk contoh kasus
distribusi probabilitas Poisson. Misalkan kita mengamati jumlah mobil yang melintas di sebuah jalan, rata-rata 3 mobil per menit. Lalu kita ingin tahu berapa peluang dalam 1 menit akan lewat tepat 3 mobil. Dapat digunakan rumus distribusi Poisson yang dimana rumusnya yaitu yang berikut. Kemudian angka-angkanya dimasukkan, akan didapat hasil 0,1008. Dibulatkan menjadi 0,1. Jadi peluangnya sekitar 10%. Kemudian referensi dari materi ini diambil dari beberapa sumber terpercaya seperti buku Whopple dan Montgomery, serta situs pendidikan seperti Khan Academy dan StarTech. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai distribusi probabilitas. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.